sini mau main game sama kalian. Tapi tenang aja, gamesnya ini bermanfaat karena kita sambil belajar. Nah, terus nanti juga kita punya hadiah loh buat kalian yang bisa jawab pertanyaan-pertanyaan kita. Pertanyaan-pertanyaannya itu bakal ada dari materi-materi yang nanti kita akan bahas. Jadi di sini ada beberapa materi. Yang pertama itu tentang rukun iman dan rukun Islam. Pasti udah pada tahu dong ya? Coba, teman tahu belum rukun iman, rukun Islam? Ya, kalau misalnya itu kita belajar ulang sama Kak Safira dan Kak Bia. Halo semuanya. Kenalin ulang ya. Nama aku Kak Sasa. Yang ini Agria. Yang ini siapa namanya? Agria. Yang ini? Bener. Di sini mau nemenin kalian main game sambil belajar. Pasti di antara kalian udah banyak banget nih yang tahu rukun iman dan rukun Islam, bener gak? Coba di sini siapa yang bisa jawab rukun iman sama rukun Islam, nanti aku punya hadiah buat kalian. 1, 2, 3. Nah, boleh maju. Ica. Rukun Islam udah berapa? Oh, 3 kapan? Iya, bener. Kalau rukun iman ada berapa? Apa aja? Ini. Tiga? Terus 4. Oke, jadi kemudian nanti ya, nanti hadiahnya aku kasih ya. Kasih ya. Rukun iman ada 6 dan rukun Islam ada 5. Tapi kalian tahu nggak sih makna dari setiap rukun iman dan rukun Islam tersebut? Jelasin dong, Kak. Aku bakal jelasin ya. Udah jelasin kan? Yang pertama itu ada iman kepada Allah, berarti mengakui dan mempercayai keberadaan Allah. Yang kedua ada iman kepada malaikat, berarti mengakui dan mempercayai keberadaan malaikat. Yang ketiga iman kepada kitab suci, berarti mengakui dan mempercayai keberadaan kitab suci. Yang keempat iman kepada nabi dan rasul, berarti mengakui keberadaan para nabi dan rasul atau utusan Allah. Yang kelima iman kepada hari akhir atau kiamat, berarti mengakui dan mempercayai keberadaan hari kiamat atau hari akhir. Yang terakhir, apa yang keenam ada kode dan kode, berarti mengakui dan mempercayai keberadaan pasti sebagai Allah. Oke, udah pada ngerti? Ya. Oke, sekarang aku menjelasin tentang rukun Islam ya. Rukun itu yang pertama membaca syahadat, artinya membaca dua kalimat syahadat. Bagaimana sih bacanya? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Baca bareng-bareng ya. Ya, 1, 2, 3. Dan dibacanya 2 kali. Terus yang kedua, mengerjakan sholat yang artinya mengerjakan sholat dengan benar dan sesuai dengan aturan Islam. Terus yang ketiga, menjalankan puasa di bulan Ramadan yang artinya berpuasa di bulan Ramadan. Jadi pada puasa semua kan kalau bulan Ramadan? Siapa yang puasanya masih setengah hari? Jadi sehari. Keempat, membayar zakat yang artinya membayar zakat sebagai bentuk kepedulian dan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Terus yang kelima yang terakhir, menunaikan ibadah haji artinya menunaikan atau pergi ibadah haji jika mampu sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah dan sebagai bentuk kesadaran akan kebesaran Allah. Jadi itu tentang rukun Islam dan rukun iman. Terima kasih Kak Sasa sama Kak Tia materinya. Sama-sama. Seru nggak belajarnya? Seru. Seru kalau kita. Nah, habis ini bakal ada pertanyaan juga. Yang udah jawab nggak boleh jawab lagi ya. Kasih kesempatan ke teman-temannya supaya yang lain juga bisa jawab dan dapat hadiah. Selanjutnya ada apa Kak Intan? Ada materi kedua yang bakal dijelasin sama Kak Zana dan juga Kak Dana. Tangannya dong. Tangan dulu dong. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Kak Dana. Maaf,
ada penyampaian yang disampaikan oleh Kak Fahira dan Kak Vina. Tepuk tangan. Halo semuanya. Semangat ya. Oke. Jadi sebelumnya perkenalkan aku Kak Fahira dan aku Kak Vina. Nah, kita mau melanjutin pembelajarannya. Sebelumnya aku mau nanya nih ke kalian, siapa yang tahu dalam satu hari ini kita sholatnya ada berapa waktu? Dan sebutin sholatnya apa aja. Aku hitung ya, cepat-cepatan. Oke? Satu, bentar. Turunin dulu, turunin. 1, 2, 3. Ini, ya belum. Oke Pak. Apa yang kecil dong? Siapa? Jadi sholat dalam satu hari itu ada berapa? Ada 5, apa aja tuh? Terus? Ya, betul kan? Oke, jadi di sini kita selain tahu berapa waktu dalam sholat, di sini ada yang tahu nggak tata cara sholat? Ada yang tahu nggak? Bisa jawab nggak? Ada yang tahu nggak? Oke, di sini aku bakal jelasin sedikit tentang tata cara sholat yang baik dan benar itu. Yang pertama pasti kita niat dulu ya. Doanya tahu kan? Kedua, di sini kita berdiri menghadap ke arah kiblat. Ketiga, takbiratul ihram, mengucapkan takbiratul ihram yaitu Allahu Akbar sebanyak 1 kali. Keempat, kita di sini membaca Al-Fatihah. Doa Al-Fatihah udah pada hafal ya? Ya. Itu wajib ya dibaca setiap rakaat. Yang kelima ada ruku. Ruku itu membukukan badan dengan tangan menjulur ke depan hingga jari-jari kaki terasa tertekan. Untuk ruku tahu kan ya? Karena ada yang idal. Idal itu apa? Membukukan badan lagi dengan ruku yang kedua. Ketujuh ada sujud. Sujud itu adalah membukukan badan hingga wajah berada di atas tanah. Yang terakhir ada salam. Selesai sholat. Jadi itu ada pembelajaran tentang sholat dari kita. Terima kasih. Terima kasih Kak. Ada pelajaran materinya. Gimana nih semua belajarnya? Kalian yang belum dapat hadiah tenang aja ya. Kalian tuh tetap hebat kalau kalian belum bisa jawab. Nah, sayangnya yang tadi itu ternyata materi terakhir kita nih teman-teman akhir. Maksudnya berarti kita nih belajar dan main gamesnya udah selesai. Nah, sekarang aku dan teman-teman mau ucapin makasih ke kalian karena udah bantuin untuk bikin tugas proyek kita. Terima kasih ya. Nah, sekarang selanjutnya kita mau bagi-bagi apa nih Kak? Iya. Yang tadi udah jawab boleh maju ke depan. Yang 3 orang maju ke depan. Ya. Panggilnya Bapak ya. Tenang aja kalau lagi. Siapa yang dulu? Udah dapat semua teman-teman. Nah, di sini kita ada sesi foto bareng ya. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan saya guru. Saya di sini mewakili teman-teman saya untuk bertanya tentang pengajian anak-anak ini. Sebelumnya mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri dan sebagai apa di sini. Saya sebagai pengajar ya, sekaligus pendiri Al-Fatimiyah. Jadi kalau nggak salah itu sekitar 2006. Aku mau nanya menurut Ibu sudah pasti mempelajari agama sejak Muslim. Banget ya, karena agama itu fondasi ya. Agama itu ibaratnya kalau dalam rumah itu tiangnya. Kalau rumah nggak ada tiangnya pasti roboh. Makanya manusia juga kalau tidak mengenal agama maka akan hancur ya. Apa saja tantangan yang sering Ibu hadapi dalam mengajar agama yang semakin ini? Alhamdulillah happy
happy aja, dari lingkungan juga mendukung, apalagi dari keluarga mendukung gitu, dan anak-anaknya juga luar biasa. Apakah Ibu melihat adanya perubahan positif pada anak-anak yang aktif belajar agama dan mungkin bisa diceritakan contohnya? Ya alhamdulillah pasti ya. Yang pertama adalah kalau mereka sudah mulai rutin ngajinya, pasti larinya adalah nomor satu akhlak, adab. Ya adabnya mungkin tadinya kalau masuk rumah asal duduk, sekarang mah kalau sudah mulai ngaji, mulai assalamualaikum. Makan yang tadinya umpamanya langsung makan, ini mah apa? Udah mulai pakai doa Bismillah minimal. Akhir nih Bu, apa pesan Ibu untuk anak-anak atau mungkin orang tua mereka yang mungkin merasa kurang penting mempelajari agama? Ya agama itu jangan pernah bosan untuk disampaikan ya, karena agama itu adalah fondasi hidup setiap umat, khususnya adalah umat Islam. Karena kalau kita nggak paham agama, pasti hidupnya akan kacau. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk menjadi mengetahui dan memberikan informasi dari anak-anak. Ya sama-sama, semoga berkah ilmunya.